Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardatul Umat dengan NIM 24080860112 dari kelas pendidikan biologi 2D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jaringan penyongkong yang terdiri dari jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim yang terdapat pada batang Arachis hypogyea atau yang biasa disebut dengan kacang tanah. Klasifikasi kacang tanah itu ada kingdom berupa Plantae, divisinya Spermatophyta, subdivisinya Angiospermae, kelas Dicotyledon, ordonya Leguminales, familinya Papilionaceae, genusnya Arachis, spesiesnya Arachis hypogyea L. Ciri morfologi tanaman kacang tanah itu akarnya berupa akar tunggang. Kalau akar tunggang berarti tanaman tersebut itu dikotil. Terus akar utama tumbuh lurus ke bawah dengan banyak akar cabang atau lateral. Akar bersimbiosis dengan bakteri Rhizobium yang membantu meningkatkan nitrogen dari udara untuk menyuburkan tanah. Terus batangnya tumbuh merayap atau tegak, bercabang banyak, berwarna hijau, berbulu halus, dan tumbuh mendatar di permukaan tanah. Untuk daunnya itu daun majemuk, menyirip genap, terdiri dari dua pasang anak daun, berbentuk elips dan oval, berwarna hijau muda hingga hijau tua. Tangkai daun pendek dan letaknya berseling. Ciri morfologi selanjutnya di bagian bunganya itu berwarna kuning dan tumbuh di ketiak daun seperti pada gambar. Terus buah atau polong berkembang di bawah tanah. Nah, kan di bawah tanah kan, jadi itu merupakan ciri unik kacang tanah. Terus berisi 1-4 biji yang terbungkus cangkang keras. Permukaan polong biasanya kasar dan beralur. Kan bertekstur kan guys cangkangnya. Terus habis itu biji berbentuk lonjong, dibungkus kulit tipis atau disebut dengan testa, berwarna krem, coklat muda atau keunguan, tergantung dari varietas kacang tanahnya. Selanjutnya kita bahas jaringan penyokong. Apa sih jaringan penyokong itu? Jaringan penyokong itu adalah jaringan pada tumbuhan yang berfungsi untuk memberikan kekuatan, menopang, dan mempertahankan bentuk tubuh. Dalam tubuh makhluk hidup, jaringan ini sangat penting untuk menjaga struktur tubuh agar tetap stabil dan melindungi organ-organ di dalamnya. Fungsinya itu memberikan dukungan struktural pada daun, memberikan dukungan mekanis bagi batang, melindungi embrio biji, melindungi tumbuhan dari gangguan mekanis. Batang kacang tanah memiliki jaringan penyokong berupa kolenkim dan sklerenkim. Jaringan kolenkim terbentuk dari sel-sel memanjang yang menyerupai sel prokambium, berasal dari meristem dan parenkim. Memiliki fungsi memberikan fleksibilitas dan kekuatan sebagai penguat pada tumbuhan yang muda dan yang sedang tumbuh. Pada tumbuhan basah, dinding sel kekurangan lignin sehingga ia tetap lentur. Terus jaringan sklerenkim. Jaringan sklerenkim itu tersusun atas sel-sel sudah mati dengan dinding sekunder tebal, mengandung zat lignin secara melingkar, berfungsi menopang dan menguatkan pada bagian tumbuhan yang sudah tidak mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Terus terdapat pada organ-organ tumbuhan yang telah dewasa pada bagian akar, batang, dan daun. Terdapat pada bagian korteks cerebral, perisikel, dan antara silem dan flum. Ya, yang selanjutnya di sini ada gambar mikroskopis dari batang kacang tanah. Lalu yang di sini itu gambar praktikan yang dimana A-nya menunjukkan kolenkim, B-nya itu epidermis yang paling luar, lalu yang dekat dengan epidermis itu ada sklerenkim yang ditunjukkan dengan E, terus C-nya korteks, D-nya ini flum, dan yang F itu silem. Kan tadi kolenkim.
Koenkim itu kan berfungsi memberikan kekuatan, terutama pada organ yang masih tumbuh atau masih dalam tahap pertumbuhan. Berperan penting dalam pertahanan, stabilitas, dan kesehatan tumbuhan. Selanjutnya yang sklerenkim. Sklerenkim kan ditunjukkan pada ini yang dekat dengan epidermis. Kenapa dekat dengan epidermis atau di bagian luaran ini? Karena tadi fungsi dari sklerenkim itu kan menjadi penyokong atau memberikan dukungan struktural pada batang tanaman agar tetap tegak. Terus memiliki karakteristik yang kaku dan keras. Dan sklerenkim itu terbuatnya dari sel-sel yang sudah mati atau sudah tidak berkembang atau bertumbuh. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Barangkali ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.